damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada, berjumpa kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini sebagai media yang boleh kita gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Jubilate pada tanggal 30 April 2023 yang tertulis dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima dengan tema sukacita karena penyertaan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya turun-temurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara seiman dalam Kristus Yesus, bagaimanakah pandangan kita sesungguhnya tentang hidup bersyukur? Apakah kita punya pemahaman bahagia karena bersyukur atau bersyukur karena bahagia? Mungkin ini perlu penjelasan yang mendalam, saudara-saudara. Bahagia karena bersyukur artinya rasa syukur kitalah membuat kita menjadi berbahagia. Tapi bersyukur karena bahagia berarti bahwa seseorang dapat bersyukur karena memperoleh kebahagiaan yang dimiliki atau mencapai apa yang didambakan dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya karena bersyukurlah membuat kita menjadi bahagia. Karena bersyukurlah membuat kita menjadi bahagia. Kalau karena kebahagiaan kita boleh bersyukur, maka tidak ada orang yang dapat bersyukur karena tidak ada kebahagiaan yang sempurna. Tapi ketika kita bersyukur, sesungguhnya kebahagiaan menjadi milik orang-orang yang bersyukur. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupannya, itu boleh disyukuri. Segala sesuatu boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja, sehingga boleh mendatangkan ucapan syukur dalam kehidupannya. Untuk itu saudara-saudara, bersyukurlah agar kehidupanmu penuh dengan bahagia. Sebagai seorang Kristen, sesungguhnya kita harus memiliki lifestyle atau gaya hidup yang bersyukur, saudara-saudara. Memilih bahagia karena kita bersyukur. Apapun yang terjadi, ketika disyukuri, semuanya itu akan mengubahkan kepada kebahagiaan. Orang yang memiliki gaya hidup bersyukur akan mampu melihat kuasa Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, saudara-saudara. Dan selanjutnya,
dia akan mampu memuji dan menyembah Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Karena sesungguhnya hanya Tuhan sajalah yang mempunyai kuasa di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Saudara-saudara, menyembah Tuhan adalah sebuah ekspresi iman, tetapi juga merupakan gambaran ketergantungan sepenuhnya kehidupan manusia kepada Tuhan. Mazmur 100 ataupun khotbah kita ini adalah salah satu dari sekian banyak mazmur yang mengungkapkan hal ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan itu. Bahwa menyembah Tuhan tidak hanya dilakukan oleh pribadi-pribadi tertentu sebagai pemeran kerohanian, akan tetapi menyembah Tuhan terjadi ketika individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu telah merasakan kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupannya. Penyembahan dilakukan baik secara pribadi maupun kelompok atau kumpulan orang dengan nyanyian, pujian yang penuh dengan sukacita sebagai gambaran ucapan syukur, sebagai gambaran penyembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, penyembahan kepada Tuhan tidak saja hanya dibatasi oleh ritual penyembahan dengan pujian, doa, dan mendengarkan firman Tuhan yang biasa kita lakukan dalam ibadah-ibadah. Akan tetapi saudara-saudara, sesungguhnya sebagai orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sesungguhnya segenap kehidupan kita, seluruh aspek hidup kita, hendaknya merupakan bagian daripada ibadah, bagian daripada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya seharusnya seluruh perkataan kita, seluruh perbuatan yang kita lakukan, itu adalah bentuk ibadah yang pantas dan layak dipersembahkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 100 ayat 1-5 ini adalah sebuah ajakan dan pengingat kepada setiap orang percaya, agar dalam setiap kehidupan kita, kita mau menyembah Tuhan dengan mengimani seperti tema minggu kita hari ini, yaitu sukacita karena penyertaan Tuhan. Maka tindakan yang kita lakukan sebagai buah sukacita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, seharusnya setiap kita memiliki beberapa hal yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Yang pertama, menyembah Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur. Saudara-saudara, orang yang mampu melihat bagaimana Tuhan memberkati dia dengan memiliki apa yang Tuhan izinkan boleh dia nikmati, dia akan mampu mengucap syukur dalam kehidupannya. Akan tetapi orang yang tidak mampu melihat kuasa Tuhan dalam setiap apa yang Tuhan izinkan boleh dia nikmati, dia tidak akan mampu mensyukuri apa yang telah ia terima. Bahkan orang yang seperti itu cenderung menjadi manusia yang tamak dan tak mau mengucap syukur di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ada seorang yang mempunyai mobil dan dalam hatinya sesungguhnya mobilnya sudah ketinggalan zaman. Dia mempunyai keinginan untuk mengganti mobilnya. Awalnya dia kurang bersyukur atas keadaannya. Tapi di jalanan ketika dia melihat mobilnya yang sudah kelihatan jelek,
Tapi dia melihat temannya naik sepeda motor. Saudara-saudara, pikirannya berubah menjadi bersyukur. Syukurlah aku masih punya mobil. Temanku ini hanya naik sepeda motor. Begitu dalam hatinya. Pesepeda motor melihat temannya yang naik sepeda. Dia pun bersyukur, syukur aku masih punya sepeda motor. Temanku ini hanya naik sepeda saja. Kemana-mana harus mengayuh dengan segala kekuatannya. Saudara-saudara yang naik sepeda itu melihat temannya sedang jalan kaki. Dia bersyukur, Tuhan terima kasih. Walaupun dengan penuh tenaga aku boleh mengayuh sepedaku ini, tapi ternyata masih ada temanku yang hanya berjalan kaki kemana saja. Saudara-saudara yang jalan kaki ini kebetulan lewat rumah temannya, melihat temannya sedang duduk di kursi roda. Dia berkata, Tuhan terima kasih, aku masih boleh berjalan kemana saja. Sementara temanku ini, dia sudah lumpuh, hanya boleh duduk di kursi roda saja. Saudara-saudara, orang yang duduk di kursi roda itu tiba-tiba dikejutkan dengan suara ambulan yang lewat dari depan rumahnya. Dia mendengar berita bahwa ada tetangga mereka yang sudah meninggal dan diantar pakai ambulan yang barusan lewat di depan rumahnya. Dia pun berkata, terima kasih Tuhan. Walaupun aku lumpuh, tapi aku masih boleh hidup. Boleh Tuhan izinkan masih menikmati udara segar. Temanku baru saja sudah meninggal dunia, katanya begitu. Saudara-saudara, poin pentingnya adalah ternyata ketika Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini, maka seharusnya kita menjadi manusia yang bersyukur. Sebab Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup menikmati ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Saudara-saudara, yang kedua yang harus kita lakukan adalah Tuhanlah yang berkuasa dan yang empunya kehidupan kita. Pengakuan ini harus menjadi pengakuan kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Dalam ayat 3 di Mazmur 100 ini dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita merupakan kawanan domba gembalaannya. Kitalah domba-dombanya. Tuhanlah gembala kita. Seperti di Mazmur 23 berfirman, saudara-saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, maka Tuhanlah sesungguhnya berkuasa atas kehidupan kita. Tuhanlah yang memberikan jaminan atas kebutuhan yang kita butuhkan setiap hari, makanan, minuman, penyertaan, keselamatan. Itu semuanya menjadi tugasnya Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Tugas kita adalah menjadikan Tuhan sebagai gembala, menjadikan Tuhan yang berkuasa dan Dia yang empunya kehidupan kita.
Akan tetapi saudara-saudara, kalau kita mengimani, memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, maka biarlah kehidupan kita senantiasa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini harus benar-benar kita imani dalam kehidupan kita. Sebab dalam ayat 5 dikatakan tadi, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bagaimana Tuhan menuntun nenek moyang kita, memberikan penyertaan kepada nenek moyang kita, maka demikian juga Tuhan menuntun kehidupan kita turun-temurun sampai ke anak cucu kita. Saudara-saudara, ketika kita melihat bangsa Israel yang dituntun Tuhan dari pembuangan kembali ke tanah perjanjian penuh dengan liku-liku, akan tetapi itu merupakan bentuk daripada pemeliharaan Tuhan kepada umatnya. Sesungguhnya demikian jugalah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Kalau boleh jujur, semakin hari ada semakin banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tantangan iman, tantangan kehidupan sosial yang kita hadapi hari ini membawa kita ke dalam berbagai macam persoalan-persoalan, membawa kita ke dalam berbagai macam kesulitan-kesulitan. Tapi saudara-saudara, mari kita tetap belajar bagaimana Tuhan menyertai umat pilihannya. Ketika kita mengimani bahwasanya hanya karena penyertaan Tuhanlah, maka nenek moyang kita, bapak orang percaya, boleh dituntun kembali ke tanah perjanjian, boleh diselamatkan oleh Tuhan. Maka hari ini, ketika ada banyak persoalan di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan pasti menuntun kita. Kita tidak perlu khawatir. Tugas kita adalah setia kepada Tuhan. Tugas kita tetap melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selebihnya biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, bahkan menuntun sampai anak cucu kita untuk beroleh berkat-berkat yang dari Tuhan, untuk beroleh hal yang baik yang Tuhan janjikan kepada setiap orang percaya sampai kepada keturunannya. Untuk itu saudara-saudara, melalui khotbah kita pada hari ini, marilah kita senantiasa memuji Tuhan. Karena seluruh sukacita yang kita miliki dalam kehidupan kita ada, semuanya itu karena penyertaannya. Karena itu pujilah Tuhan dengan penuh sukacita. Bersyukurlah sehingga kita memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita. Semua kita menginginkan agar kita memperoleh kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, bagaimanapun situasi yang kita rasakan hari ini, seperti renungan kita di atas tadi, kalau Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kita, maka layaklah kita mengucap syukur, karena semuanya itu merupakan anugerah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah semuanya itu mengajari kami
untuk selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.